Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة أوصيني وإياكم بتقوى الله قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Pada kesempatan ini kita akan menyampaikan salah satu materi dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang manisnya iman. Manisnya iman. Dalam hal ini ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrah ayughdzaba finnar. Ada tiga perkara, kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, ada tiga perkara, siapa saja yang ada pada dirinya tiga hal ini, wajada bihinna halawatul iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan mendapatkan lezatnya iman. Yang pertama, hendaklah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lebih dia cintai, ya, mimma siwahuma, dari selain keduanya. Jadi Allah dan Rasulnya lebih dia cintai. Yang kedua, dia mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya terkecuali karena Allah. Dan yang ketiga, hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Azza wa Jalla menyelamatkannya dari kekufuran, sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka. Nah, bagaimana penjelasan hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla? Sesungguhnya al-mahabbah, kecintaan itu adalah merupakan ibadah qalbiyah, ibadah hati. Akan tetapi ibadah hati ini akan nampak bekasnya
ya, akan nampak bekas dari ibadah hati ini pada badan manusia. Demikian juga al-iman. Demikian juga al-iman itu adalah amalun qalbi, amalan hati. Akan tetapi amalan hati ini juga akan nampak asarnya, ya, pada badan. Demikianlah iman itu akan dirasakan, ya. Walil imani halawah. Iman ini ada rasa kelezatan, ya. Ada kenikmatan. Halawatun yajiduhal mu'min. Dan ini tidak akan didapatkan terkecuali oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman sesungguhnya dia pasti akan mendapatkan manisnya iman ini. Ya, sebagaimana ya kita mendapatkan pada madu misalnya, itu ada rasa manisnya. Ya, ada rasa manis. Kemudian apabila kita memakan sukar atau gula, atau kemudian kita makan korma, di situ kita dapatkan ada rasa lezat dan manis. Ya. Demikianlah ahlul iman, ya. Ahlul iman ini akan mendapatkan pada imannya tersebut ada rasa kelezatan, ada rasa kenikmatan. Nah, akan tetapi di mana mereka merasakannya? Di mana ahlul iman ini merasakan kelezatan keimanannya? Ya, halawatun fi qulubihim. Dia rasakan di dalam hatinya. Dan ini nampak dengan perbuatan anggota tubuhnya. Athar, buah dari kecintaan, dari kelezatan iman yang dia rasakan di dalam hatinya ini akan nampak, ya, dari anggota tubuhnya. Karenanya orang-orang yang beriman haqqan, orang-orang yang beriman sejatinya, sesungguhnya mereka mendapatkan kelezatan, ya, dengan beribadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka lezat, mereka mendapatkan kenikmatan dengan ibadah salat. Mereka mendapatkan kenikmatan dengan berzikir kepada Allah. Mereka mendapatkan kenikmatan dengan bersyukur. Mereka mendapatkan kelezatan dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan berdoa. Mereka mendapatkan kenikmatan ketika mereka menghidupkan malamnya dengan ruku dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ini semua dirasakan, ya, seperti seseorang apabila dia mendapatkan kelezatan ketika dia memakan sesuatu yang lezat. Bahkan apa yang didapatkan oleh orang yang beriman, kelezatan yang dia dapatkan dengan ibadahnya itu ahla, itu lebih manis, itu lebih indah. Karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadzal hadits, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Nah, akan tetapi kapan seseorang dia akan mampu mendapatkan kelezatan iman ini? Ya, maka perhatikan ada 3 perkara. Siapa yang ada padanya 3 hal ini, dia akan mendapatkan dengan 3 khaslah, 3 perkara ini dia akan mendapatkan manisnya iman. Nah, pertama, para ulama berbeda pendapat tentang halawah ini, rasa kelezatan ini. Apakah ini halawah hissiyah, rasa lezat yang didapatkan dengan panca indera, langsung kita dapatkan, kita rasakan di tubuh kita, atau ini adalah halawah maknawiyah, ya, halawah maknawiyah. Nah, adapun apabila maksudnya seseorang akan mendapatkan halawah al-hissiyah, yakni dia akan mendapatkan manisnya, yaitu
seperti dia mendapatkan manisnya ini rasanya, dan dia mendapatkan rasanya tersebut ya seperti seseorang mendapatkan manisnya ketika dia makan sesuatu yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Nah, dan para ulama merajihkan bahwasanya al-halawah di sini, halawatul iman, manisnya iman ini ya akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman yang mendatangkan tiga hal, tiga perkara ini. Dia dapatkan halawah hissiyah, langsung didapatkan, dia rasakan oleh tubuhnya. Nah, karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ahlul iman yataladzaduna bil a'mal salihah. Karenanya ahlul iman, mereka berlezat-lezat dengan amal-amal solehnya. Ya. Dan tentunya di sini melebihi kelezatan yang dirasakan oleh orang yang dhaif imannya, ya, lemah imannya. Ya. Inilah yang tidak dirasakan oleh orang lain atau ahlul maksiyah. Contohnya waliyadzubillah. Maka kita akan mendapatkan ya orang yang suka musik, dia merasakan kelezatan, kenikmatan ketika dia mendengarkan musik-musik yang haram ini. Semoga Allah memalingkan kita ya dari merasakan lezatnya dari yang haram ini. Ya. Maka sebagaimana lihat ya orang-orang yang penyanyi yang suka musik-musik, dia mendapatkan kelezatan dengan mendengarkan musik tersebut. Dia mendapatkan kenikmatan ya dengan melakukan hal tersebut. Dan mereka mendapatkan ketika mereka memainkan musik, mendengarkan musik itu, saking nikmatnya mereka merasakan ini ya, tergerak di badannya sampai badannya bergoyang dan seterusnya melakukan hal-hal yang itu menunjukkan kenikmatan yang mereka rasakan. Nah, adapun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ahlul iman, ya, maka jauh antara langit dan bumi ketika mereka disampingkan atau dibandingkan dengan ahlul ghina, orang-orang yang suka mendapatkan kelezatan misalnya dari mendengarkan musik atau melakukan hal perbuatan-perbuatan yang haram. Ya, adapun ahlul iman tentunya ketika mereka mendapatkan kelezatan ini sungguh tidak bisa disamakan dengan kelezatan yang lainnya. Maka sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf, ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi luhulihim. Ahlul lail fi lailihim aladzu min ahli lahwi fi luhuhim fi lahwihim. Ya, ahlul lail, orang yang berada menghidupkan ya malamnya, mereka telah mendapatkan kelezatan yang lebih lezat daripada ahlul lahwi, orang yang menyibukkan ya waktunya dengan bersenda gurau, bermain-main di waktu malamnya. Demikian juga maksudnya ahlul lail di sini adalah yaitu ahlut tahajud, orang yang menghidupkan malamnya dengan ruku dan sujud. Sungguh mereka tidak akan melakukan ini terkecuali karena di situ mereka mendapatkan kelezatan. Nah, sehingga kita dapatkan di antara ulama salaf mengatakan kalau sekiranya tidak ada malam di dunia ini, sungguh tidak ada sorga di dunia. Kalau sekiranya tidak ada malam di dunia ini, sungguh tidak ada kelezatan di dunia ini. Saking mereka mendapatkan dan merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di waktu malamnya, menghidupkan malamnya dengan ruku dan sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita dapatkan
Ya, di antara perkataan sebagian ulama salaf, mereka mengatakan kabatu qiyamul lail 20 sanah. Aku berusaha ya mendirikan malam, ya qiyamul lail maksudnya dengan tahajud, ya 20 sanah, selama 20 tahun. Coba, selama 20 tahun aku berusaha dengan berat, aku menghidupkan malam selama 20 tahun, wa taladzattu bihi 20 sanah, dan aku mendapatkan lezatnya menghidupkan malam ini 20 tahun. Apa maksudnya ini jamaah? Maksudnya adalah pada 20 tahun pertama, ya, ulama salaf ini dia mengatakan dia mendirikan sholat malam ini dengan berat. Tapi ternyata saya dapatkan kelezatan berikutnya. 20 tahun berikutnya saya mendapatkan kenikmatannya, kelezatannya. Demikian juga ya, orang yang mendapatkan kelezatan dengan berdoa kepada Allah. Ahlul iman, dia mendapatkan kelezatan dengan mendengarkan kalamullah, Al-Quran. Nah, ahlul iman, dia mendapatkan kelezatan di dalam hatinya ya dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya banyak di antara ahlul iman ini ketika mereka sudah masuk di dalam solatnya, ghabu anid dunya. Mereka membuang semua perkara dunia. Karena mereka sudah masuk pada suatu ibadah yang di situ mereka mendapatkan kelezatannya. Dunia sudah ditinggalkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, didapatkan dalam hal ini ya Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullahu taala, ya, idza dakhala baitahu sakata auladuhu wa sakata ahluhu wa lam yurfa ahad minhum sautahu. Ya, apabila Sa'id ibn al-Musayyab ini masuk ke dalam rumahnya, anak-anaknya diam, ya, keluarganya hilang, diam, tidak ada satupun dari mereka yang mengangkat suaranya. Nah, li'annahu yanhahum an dzalik, karena beliau melarang keluarganya ini untuk apa? Untuk mengangkat suara dan berbicara dan seterusnya. Walakin idza dakhala fis shalah insaghala bis shalah. Akan tetapi ketika beliau masuk ke dalam salat, ya, insaghala bis shalah, beliau sibuk dengan ibadah salatnya. Beliau sibuk dengan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sampai kita dapatkan di antara ulama salaf tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram ya bersama imam selama 40 tahun. Ya. Jiwa yang bagaimanakah yang mendapatkan hal seperti ini? Kalau tidak dari jiwa yang mendapatkan kecintaan dan kelezatan saat dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, karenanya kita dapatkan di dalam hadis yang lain, ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terpaut. Artinya dia sangat cinta dengan masjid untuk mendirikan sholat berjamaah di dalam masjid. Ini di antara orang-orang yang mendapatkan naungan langsung dari Allah, pertolongan langsung dari Allah Azza wa Jalla yaumul mahsyar, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Sebabnya apa? Karena cintanya dengan sholat. Cintanya dengan sholat sholat berjamaah di masjid. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka hadis Rasulullah SAW, syarat pertama agar seorang mendapatkan manisnya iman, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma.
hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasul kita tempatkan ya kecintaan kita melebihi segala-galanya. Maksudnya apa di sini? Syekh Jibrin rahimahullah taala menjelaskan ya ayuqaddim mahabbatullah taala wa mahabbatu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli syai' ala wajhil ard. Dia harus mengutamakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Ya, walau kanat nafsuhu tamil ilaih, walaupun jiwanya terus menyeretnya kepada cinta kepada selain Allah dan Rasulnya tersebut. Maka hendaklah jiwanya ya lebih mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari segala sesuatu, walaupun ya selain Allah dan Rasulnya ini jiwanya menyeretnya untuk mencintai hal tersebut, maka selalu harus dia kedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karenanya bukti seseorang dia mencintai Allah Azza wa Jalla dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi dari keduanya, ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Lihat di sini. "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah, ya. Maka Allah memerintahkan, sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, fattabi'uni, ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka barulah kalian akan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karenanya kita dapatkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, la yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus mengedepankan cinta kita kepada Rasulullah daripada orang tua, anak, dan semua manusia. Ya. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW ini apa? Tastalzim ta'atuhu. Seseorang yang mengatakan dia cinta kepada Allah, maka itu mengharuskan dia taat kepada Allah. Seseorang yang mengatakan dia cinta kepada Rasulullah SAW, maka ini mengharuskan dia harus taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ini sudah mampu kita dapatkan dan kita lewati, maka kita akan mendapatkan kelezatan iman. Karenanya disebutkan bahwasanya sahabat yang mulia Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Maka Rasulullah mengatakan, la ya Umar, hatta akuna ahabba ilayka min nafsika. Tidak wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Faqala wallahi innaka ahabbu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Maka Umar mengatakan, maka demi Allah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu sampai daripada diriku sendiri. Faqala, maka barulah Rasulullah SAW mengatakan, al-ana ya Umar. Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Ya. Sekarang wahai Umar. Ya, maksudnya di sini adalah sekarang sempurna imanmu. Ya, as-sahabah radhiyallahu anhum yuhibbuna nabiyihim sallallahu alaihi wasallam mahabbatan syadidah, mahabbah qalbiyah. Demikianlah para sahabat, ya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mencintai Nabi, ya, kecintaan yang sangat dalam. Hati-hati mereka penuh dengan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini akan dibuktikan oleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang mengatakan dia cinta kepada Nabi, sejatinya dia akan selalu mengedepankan setiap perintah Nabi, setiap sunnah Nabi, ya. Dari madharnya, dari akhlaknya, dari cara berpakaiannya, ya, maka dia melihat bagaimana madhar yang terlihat pada diri Rasulullah SAW. Ya, misalnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot, maka dia mengatakan saya nomor satukan sunnah Nabi. Walaupun istrinya melarangnya misalnya untuk memelihara jenggot, siapakah engkau di hadapan Rasulullah? Ya. Rasulullah memerintahkan kepadaku, ya, untuk mencintainya melebihi kecintaan kepada semua manusia. Dan dari semua manusia itu adalah engkau, wahai istriku. Maka aku memelihara jenggot karena cintaku kepada Rasulullah. Dan kelaziman orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dia mentaati perintahnya, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan uful liha, ya, perihalalah jenggotmu. Apakah di sini ada pilihan bagi kita? Oh, orang tua saya melarang saya memelihara jenggot. Istri saya melarang saya memelihara jenggot. Oh, ada orang-orang di sekitar saya, semuanya masyarakat saya di sini memelototi saya apabila saya memelihara jenggot. Di sini kita diuji bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah. Disinilah kita diuji bagaimana kita mengamalkan, apakah benar kecintaan kita ini, ya, melebihi, ya, kecintaan kepada Rasulullah, melebihi kecintaan kepada seluruh manusia. Maka terlihat pada bagaimana kita mentaati sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, syarat yang kedua, siapa yang ingin mendapatkan lezatnya iman, hendaklah dia mencintai saudaranya karena Allah. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah, hendaklah dia mencintai saudaranya, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Ai hada yajid fihi halawatul iman. Dengan ini seseorang dia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu dia mencintai saudaranya mukminin, antara dia, ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mencintai saudaranya tersebut illa li'annahum mu'minun, terkecuali karena dia itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, karenanya diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu qala man ahabba fillah wa abghada fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullah bidzalika. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia. Ya, ini athar yang sangat bagus dari sahabat yang mulia. Abdullah ibn Abbas mengatakan, siapa yang cinta karena Allah, dia benci karena Allah, wa wala fillah, dan dia mencintai, menolong karena Allah, wa ada fillah, dan dia memusuhi karena Allah, fa innama tunalu wilayatullah bidzalik, sesungguhnya dengan itu dia akan mendapatkan wilayatullah. Dengan itu dia mendapatkan pertolongan Allah. Dengan itu dia mendapatkan kecintaan Allah. Dengan itu dia adalah seorang waliullah. Walan yajid ta'mal iman wa in kathirat salatuh wa siyamuh hatta yakunu kadzalik. Dan belum mengatakan, dan tidak dia mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman, wa in kathurat salatuh, walaupun banyak salatnya, banyak puasanya, hatta yakunu kadzalik, sampai dia harus mendatangkan ini. Apa yang dia datangkan? Cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, dia menolong saudaranya karena Allah, memusuhi orang lain karena Allah. Apa yang dia lihat kepada saudaranya itu dia benci karena saudaranya melakukan apa yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan inilah dia akan mendapatkan wilayatullah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah di antara syarat
Apabila seorang ingin mendapatkan manisnya iman, dia harus cinta kepada saudaranya mukminin karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis Rasulullah SAW, hendaklah dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke neraka. Syekh Jibrin rahimahullah taala mengatakan, inna hadza aidan atharun min atharil iman alladhi imtala bihi al-qalbu. Ini adalah merupakan athar, bekas atau buah daripada iman yang memenuhi hati. Yakni seseorang apabila dia betul-betul beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka hatinya itu betul-betul akan benci dengan kemaksiatan, benci dengan kekufuran. Dengan ini dia mendapatkan manisnya iman. Orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, beriman kepada Allah dengan benar, maka hatinya akan membenci setiap kemaksiatan. Apalagi itu adalah kesyirikan yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah 3 hal apabila kita mendatangkannya, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, hendaklah seseorang dia mencintai Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada kecintaan daripada selain keduanya. Maka konsekuensinya ini mengharuskan seseorang dia selalu mengedepankan perintah Allah dan Rasul daripada yang lainnya. Yang kedua, hendaklah dia mencintai saudaranya mukminun karena Allah. Bukan karena harta yang dia miliki, bukan karena kebaikannya, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Karena saudaranya itu adalah orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan misalnya ada kajian ilmu, ada majelis ilmu, karena cintanya kepada Allah, kepada saudaranya, dia ingin saudaranya juga mendapatkan kenikmatan dari majelis ilmu tersebut, maka dia ajak. Nah, inilah contoh seorang dia mencintai saudaranya karena iman. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia benci kepada kemaksiatan. Artinya orang-orang yang sejatinya beriman kepada Allah, mendapatkan kenikmatan dalam hatinya, dia akan benci kepada kekufuran, dia akan benci kepada kemaksiatan. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.